Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Kecanduan judi daring, 2 pemuda curi sepeda hingga 21 buah di lokasi yang berbeda. Jual ganja di sekolah, seorang pengedar diringkus polisi. Aksi pencurian modul menara milik sebuah operator seluler terekam kamera pengintai. Dalam rekaman kamera pengintai ini, terlihat 2 pelaku tengah mondar-mandir di kawasan perumahan di Alai Parakopi, Kecamatan Padang Utara Padang. Setelah mengintai target dan melihat suasana sepi, salah seorang dari mereka memanjat pagar rumah. Sedangkan seorang lainnya menunggu di luar. Tak butuh waktu lama, sebuah sepeda milik korban raib dibawa kabur kedua pelaku. Berdasarkan laporan korban yang kehilangan sepedanya, kerugian yang diderita mencapai 6 juta rupiah. Polisi yang melakukan penyelidikan juga telah melihat rekaman kamera pengintai untuk mengetahui identitas pelaku. Kedua pelaku, atas nama Tommy dan Rahmat ini, akhirnya ditangkap polisi di 2 lokasi yang berbeda di daerah Balai Baru. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti sepeda curian yang telah dijual kepada pedagang sepeda. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, kedua lelaki itu ternyata telah mencuri 21 buah sepeda di lokasi yang berbeda. Uang hasil penjualan sepeda mereka gunakan hanya untuk bermain judi daring. Telah kita amankan 2 pelaku tersangka pencurian sepeda. Untuk pelaku kita amankan di daerah Balai Baru, Kecamatan Peranji. Untuk kedua pelaku terekam CCTV dan setelah kita interogasi, pelaku mengakui bahwa lebih kurang 21 kali atau 21 TKP melakukan pencurian sepeda yang berada di Wilkom Kota Padang. Keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Dari bulan mana ambil sepeda? Kami dari Sat Narkoba Polres Pariaman dipimpin oleh Pak Kasat. Seorang pengedar ganja dengan sasaran remaja atau siswa di sekolah diringkus tim Satres Narkoba Polres Pariaman. Teguh Adrian alias Anpatah memang telah lama menjadi incaran polisi karena aktivitasnya menjual ganja. Tersangka yang juga seorang residivis ini disergap polisi saat menunggu pembelinya di sebuah sekolah swasta di Desa Pauh Barat. Saat digeledah, polisi hanya menemukan 1 paket ganja. Polisi melanjutkan penggeledahan rumahnya, namun hanya menemukan 1 paket ganja lagi. Tak hanya sampai di situ, polisi kemudian mengejar pemasok ganja yang bernama Erik. Erik sendiri berhasil kabur. Namun dalam penggeledahan di pondoknya, petugas menyita 32 paket ganja yang disimpan dalam kantong plastik kresek dan digantung di batang pohon, serta ganja kering yang disimpan dalam kotak plastik dan ditaruh di tempat sampah. Tersangka sengaja menjajakan dagangannya dengan menyasar para remaja dan siswa, karena harga jual ganja lebih murah dibanding harga sabu-sabu. Dalam kasus ini, polisi menyita 34 paket kecil ganja dan sebuah telepon genggam. Terhadap tersangka panggilan Anpatah, memang kegiatannya sudah berapa bulan yang lalu kita pantau dan informasi kita dapat dari masyarakat juga meresahkan terhadap pengguna-pengguna yang kebanyakan ya di kalangan remaja, karena daya beli terhadap ganja tersanggupi oleh kalangan remaja, baik anak sekolah maupun orang putus sekolah. Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan selama ini tak berjalan optimal. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Rekaman kamera pengintai ini memperlihatkan dua pemuda turun dari menara milik sebuah operator seluler di daerah Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Mereka berdua bukanlah petugas yang akan memperbaiki jaringan di menara itu. Namun mereka adalah pencuri modul atau alat pemancar sinyal. Setelah mendapatkan laporan dan melihat rekaman kamera pengintai yang terpasang di menara itu, polisi menangkap kedua pelaku yang bernama Fauzi dan Tio di daerah Gadut, Kecamatan Lubuk Kilangan. Dari kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa modul atau pemancar sinyal yang telah dijual kepada penadah. Mereka berdua dan barang buktinya dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari pengakuannya, mereka telah beraksi mencuri sejumlah modul di menara milik sebuah operator seluler di dua lokasi yang berbeda. Atas kejadian pencurian itu, pihak operator seluler mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Peralatan yang dicuri itu adalah pemancar sinyal yang merupakan komponen penting dalam telekomunikasi. Kehilangan sejumlah alat berakibat pada gangguan jaringan telekomunikasi yang sangat merugikan pelanggan. Dampaknya kepada konsumen itu seputaran di situ tuh sinyalnya akan hilang dan komunikasi akan terputus. Nah, begitu juga karena alat RRIU ini adalah fungsi utama dari tower itu sendiri sebagai pemancar sinyal. Pelaku pencurian, lebih tepatnya RCCU modul yang berada di tower. Kita amankan dua orang pelaku di daerah Gadot, Kecamatan Luki. Untuk pelaku kita amankan beserta barang bukti dan kita bawa ke Mako Polresta Padang. Untuk pelaku terekam CCTV. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Belum bang, si pengejaran. Seorang pelajar dari Kerinci Jambi bernama Arif, berusia 17 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di pantai Sumedang, Nagari Nyiur Melambai, pesisir selatan pada Senin siang. Peristiwa naas itu terjadi pada hari Minggu sore ketika korban dan 3 temannya sedang mandi-mandi di pantai dalam rangka mengisi liburan sekolah. Ketika tengah asyik berenang, ombak besar datang dan menyeret mereka semua hingga ke tengah laut. 3 temannya berhasil selamat dan kembali ke pantai. Namun Arif tidak kelihatan. Teman-teman Arif tidak berani turun ke laut dan mereka hanya berteriak-teriak memanggil namanya. Namun panggilan yang mereka lakukan tidak ada sahutan sama sekali. Teman-temannya kemudian melaporkan peristiwa itu kepada masyarakat setempat. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian pada Senin pagi. Setelah 6 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Lokasi penemuan berada sekitar 200 meter arah barat dari titik kejadian awal. Korban ditemukan dari pergabungan kami dari SAF Gabungan Penuntutan Tinggi dari arah ke barat. Itu kami berjarak sekitaran dari 1 meter dari jarak perahu Basarnas yang kami gabung melakukan pencarian itu, dan posisi korban telah nampak di tim SAR gabungan sedang mengapung di perairan laut. Korban dibawa ke puskesmas tempat yang di Balai Selasa. Jenazah Arif kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk divisum dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.